بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan pada malam yang berbahagia ini sehingga kita bisa lanjutkan kajian ilmiah yang kita niatkan, semoga sebagai amal saleh. Semoga langkah kita ikhlas menuju surganya Allah Azza wa Jalla, kerana belajar adalah jalan menuju surga. Semoga Allah mencatat amal kita dan niat kita sebagai pemberat amal timbangan kita di akhirat. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa pembahasan berkaitan dengan nikmat kesempurnaan agama Islam. Keutamaan agama Islam adalah sempurnanya agama Islam itu sendiri. Dan telah kita runut masalahnya. Ketika Islam itu sempurna, maka tidak menerima penambahan dan pengurangan. Maka barang siapa yang menambah-nambah ajaran ibadah dalam agama Islam, maka dia jatuh dalam perbuatan yang kita sebut kemarin adalah perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah yang merupakan masalah yang besar yang harus dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah. Perkara ini adalah masalah besar yang harus dipahami sehingga kita dapat menghindari darinya. Kerana kejelekan tersebut kita mengetahuinya bukan untuk dilakukan, akan tapi untuk ditinggalkan. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh seorang penyair: "Aradtu syarra la li syarrin lakin litawaqqihi." Saya mengetahui kejelekan bukan saya untuk amalkan, lakin litawaqqihi. Akan tetapi saya ketahui kejelekan, mengetahui apa itu syirik, mengetahui apa itu bid'ah, mengetahui apa itu dosa, melainkan untuk menjaga diri darinya agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Wa man la ya'riful khaira minasyarri yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari kejelekan, niscaya lambat laun dia akan terjatuh di dalamnya karena ketidaktahuannya, karena dia tidak peduli dengan pembahasan tersebut. Maka semoga dengan kita membahas masalah ini, kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari dosa dan penyimpangan dan kelancangan yang terjadi di dalam syariat Islam. Kerana orang-orang yang berbuat bid'ah, para ulama menggambarkan seperti dia ingin menambah-nambah undang-undang yang sudah sempurna, akan tapi dia datang menambah-nambah aturan-aturan raja yang kiranya tentunya raja tidak akan redha dengan tambahan tersebut. Telah kita jelaskan hukum bid'ah hukumnya adalah haram dan juga merupakan kejelekan. Bahkan sejelek-jeleknya perkara adalah bid'ah, berdasarkan hadis yang kita baca pada kajian kemarin dan muqaddimah khutbatul hajah yang selalu kami baca. Fa inna wa syarrul umuri muhdatsatuha, yang tadi kita baca, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah.
wa khairul huda wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Maka hukum bid'ah adalah sesuatu yang paling jelek, dan tidak sampai di sana, akan tapi ada tambahan lagi sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahkan dia dhalalah, iaitu sesat, menyesatkan. Makanya kita wajib mengetahui hal ini, karena memang Allah dan Rasulnya menyebutkan dalam agama Islam, Rasulullah banyak memesankan bagi kita untuk berhati-hati. Iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru, hati-hati kalian dari menambah-nambah Islam, aturan Allah yang telah disempurnakan dengan ayat Al-Maidah yang telah kita bacakan kemarin. Setelah kita mempelajari, membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan tentang masalah setiap bid'ah adalah sesat, maka ini adalah kebenaran yang satu-satunya kebenaran. Tidak ada lagi kebenaran selain ini. Wa ma ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidaklah setelah kebenaran melainkan kesesatan. Maka harus diyakini hal ini. Setiap bid'ah adalah sesat. Tidak ada pendapat lain selain ini. Namun di sisi lain ternyata banyak orang tidak memahami hal tersebut, tidak bisa menerimanya, bahkan dia menjauh darinya. Alangkah jelasnya kebenaran tersebut. Rasulullah mengatakan dari lisannya, kullu bid'ah dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Namun alangkah banyaknya orang-orang yang menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh seorang penyair, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadhiru. Kebenaran itu jelas, bersinar jelas, semua orang melihatnya seperti matahari di siang bolong. Semua orang melihatnya ketika matahari bersinar di siang hari. Lakinnaha takhfa 'alal umya, akan tapi sinar matahari yang jelas tersebut akan tertutupi dari orang yang buta. Dan juga seorang penyair mengatakan, qad tunkirul ainu da'asy-syamsi min ramadin. Terkadang mata kita atau mata tidak bisa melihat sinar matahari karena sakit mata. Wa qad yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Terkadang juga tenggorokan kita yang selalu menikmati rasa lezat minuman dan makanan enak dirasa, sesekali dia akan tidak bisa merasakannya. Kenapa? Min saqami, karena dia sakit tenggorokan. Demikian juga kebenaran yang jelas tersebut, semua orang dapat melihatnya, mendengarnya, akan tetapi malah kebanyakan mereka dia tidak memahami, bahkan tersingkirkan dari menerima kebenaran tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah tundukkan hati kita untuk menerima kebenaran tersebut. Setiap bid'ah adalah sesat, dan itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk kita menyingkap sedikit, kenapa sebagian orang dan bahkan kebanyakan orang mengatakan tidak semua bid'ah sesat. Makanya tema kita malam ini adalah apa hukum bid'ah hasanah, atau adakah bid'ah hasanah dalam agama Islam. Ini pembahasan kita. Apa yang mendasari kenapa mereka berpendapat adanya bid'ah hasanah? Ini yang perlu kita pahami sehingga kita bisa memahami dan membantah syubhat-syubhat tersebut. Tentunya ini adalah syubhat yang jelas, yang hak adalah jelas. Al-halal, kata Rasulullah, al-halal bayyin wal haram bayyin. Setiap yang halal adalah jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Akan tapi kata Rasulullah, ada di antara yang halal dan haram ini ada perkara yang syubhat, yang belum jelas penjelasannya. Maka tentunya kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ya ayyuhallazina amanu idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, kata Allah, jikalau kalian berselisih maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau kita melihat sabda Rasulullah jelas, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana landasan dan dari mana berangkatnya pendapat yang mengatakan adanya bid'ah hasanah?
ternyata ada bid'ah hasanah. Kita langsung menyebutkan, kiranya mungkin malam ini kita akan membahas satu syubhat saja untuk memangkas pendapat-pendapat yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Sejatinya saya menulis syarah sebuah kitab yang belum selesai. Di sana saya jelaskan dan bantah ada 3 syubhat yang saya tulis. Namun kita akan membaca malam ini satu syubhat yang kiranya kuat kiranya syubhat ini kita membantahnya insyaallah wa biiznillah. Syubhat yang pertama yang mereka gunakan sehingga mereka mempunyai pendapat adanya bid'ah hasanah, yaitu hadis dari Umar, yaitu perkataan Umar. Umar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar sahabat Rasulullah mengatakan ada indikasi-indikasi atau makna yang akan menyerucut kepada bid'ah hasanah. Lihat kita baca hadisnya. Yaitu perkataan Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini syubhat yang digunakan oleh orang mengatakan adanya bid'ah hasanah karena perkataan Umar. Dia mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Maka jawabannya adalah hadis ini sahih. Dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 2010. Namun mari kita nukil tekstual hadis lengkapnya supaya akan jelas makna hadis tersebut. Bersumber dari Abdurrahman ibn Abdul Qari bahwasanya dia mengatakan kharajtu ma Umar ibn Khattab. Saya keluar satu hari, saya keluar bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila masjid. Saya keluar pada malam Ramadan ke masjid. Fa idzan nas auza'un mutafarriqun. Tak kala itu manusia, maksudnya para sahabat melaksanakan salat tarawih masing-masing. Di sana salat, pojok sana salat, depan sini salat, demikian. Itu kisah awal bahwasanya salat tarawih mereka berpencar, masing-masing salat. Yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi rahb. Ada orang salat tapi ada orang lain mengikuti belakangnya berjamaah. Jadi ada yang sendirian, ada yang berjamaah. Faqala Umar, maka ketika itu Umar melihat, karena ketika itu sebagai khalifah beliau, Amirul Mukminin, beliau mengatakan inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahid, sesungguhnya saya berpendapat, saya melihat seandainya mereka ini yang berpencar salat tarawih, saya akan kumpulkan menjadi satu jamaah, kata Umar. Lakana amsal, tentu lebih baik kiranya, lebih baik dan lebih sempurna. Thumma azama, lalu Umar terbenti hatinya demikian, lalu berazam, lalu berniat kuat untuk mengumpulkan manusia atau sahabat yang melaksanakan salat tarawih berpencaran tersebut. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab, maka Umar mengumpulkan satu jamaah bersama sahabat Ubay bin Ka'ab. Thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra, kemudian saya pun keluar bersamanya pada satu hari lain lagi. Wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim, dan Masya Allah setelah dikumpulkan mereka serempak salat berjamaah, salat tarawih berjamaah seperti yang biasa kita lakukan. Qala Umar, ketika itu Umar mengatakan ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi yang tadinya Umar melihat mereka salat tarawih berpencaran, setelah pendapat beliau yang baik itu beliau mengatakan dengan bahasa Arab, karena mereka adalah bahasa Arab, ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu mengumpulkan mereka setelah mereka berpecah belah atau masing-masing salat sendirian. Wallati yanamun anha afdal min allati yaqumun, dan yang tidur pada saat itu lebih baik daripada yang berdiri. Maksudnya yang tidur malam hari dan dia akan salat tarawih di akhir itu lebih baik daripada yang berjamaah di awal waktu dan mereka nantinya di akhir tidak salat. Karena afdalnya salat qiyamul lail di akhir waktu, afdalnya. Ini adalah afdalnya qiyamul lail, salat tahajud di akhir waktu. Makanya kadang tidak sampai pun di Arab juga kita amalkan, masyayikh di markas mereka pada tanggal 1 sampai 20 mereka salat tarawih di awal setelah Isya. Ketika memasuki 21 ke 30 yaitu hari-hari atau malam-malam i'tikaf, mereka pindahkan ke tengah malam. Terkadang mulai jam 1 sampai subuh, terkadang hari-hari ganjil mulai jam 11, jam 10 mulainya sampai subuh, tidak tidur.
Masya Allah, nikmatnya kita merasakan salat tarawih di sana bersama para imam, para masyayikh. Memang sunnahnya, afdalnya diakhirkan. Qala Umar, berkata Umar, wa kana an-nas yakumuna awwalahu. Dan ketika itu orang-orang melaksanakan salat berjamaah di awal, karena mengumpulkan manusia tentunya lebih mudah di awal waktu. Demikian. Hadis ini sahih sebagaimana yang kita katakan tadi, hadis riwayat Imam Bukhari sahih, dan ini syubhat yang digunakan oleh, atau hadis ini atau athar yang digunakan oleh orang-orang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Dalilnya ini, hadisnya sahih juga. Mari kita menjawab satu persatu untuk menjawab hadis ini atau syubhat yang digunakan oleh orang-orang dengan adanya bid'ah hasanah dengan hadis ini. Awalan, yang pertama jawabannya adalah yajibu ayyubham bidayatan, wajib bagi setiap orang untuk memahami annahu la yajuzu an yu'arid kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'ah dalalah bi kalami ghairihi min al-bashar. Konsep pertama yang harus dipahami, semua kita harus memahami bahwasanya tidak boleh siapapun mereka menabrak atau menghanyutkan atau mengalahkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'ah dalalah dengan perkataan siapapun dari manusia. Di sini Rasulullah bersabda kullu bid'ah dalalah, setiap bid'ah sesat. Tidak boleh kita hanyutkan perkataan ini, tidak boleh kita sisihkan perkataan ini, sabda Rasulullah ini dengan perkataan al-bashar, manusia seperti Umar. Tidak boleh, karena Rasulullah adalah seorang nabi yang mengatakan kalau berucap maka dengan wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara melainkan karena wahyu. Maka tidak boleh ada orang lain, siapapun dia, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, mengkontradiksikan sabda Rasulullah SAW di atas tersebut. Tidak boleh, apalagi menjatuhkan, apalagi meniadakan makna kullu bid'ah dalalah. Ini konsep pertama. Tidak boleh kita menafikan sabda Rasulullah dengan perkataan siapapun, termasuk Abu Bakar, Umar. Tidak boleh. Ini konsep pertama. Karena Rasulullah mengatakan setiap bid'ah adalah sesat. Lalu bagaimana di sini kita ingin menabrakkan antara satu perkataan dengan perkataan lain? Seandainya di sana ada bid'ah hasanah, maka tentu Rasulullah akan menjelaskannya ketika beliau bersabda kullu bid'ah dalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Yang kedua, para jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, setelah kita memahami kullu bid'ah dalalah, setiap bid'ah adalah sesat, dan jikalau ada pengecualian dari semua tersebut pasti akan dijelaskan. Karena dalam kaidah usul disebutkan bahwasanya mereka mengatakan, para ulama usul mengatakan la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh kita mengakhirkan, menunda-nunda penjelasan di saat dibutuhkan penjelasan tersebut. Ketika Rasulullah mengatakan kullu bid'ah dalalah, setiap bid'ah sesat, tidak boleh bagi Rasulullah untuk menunda-nunda sabda beliau ada ternyata bid'ah yang tidak sesat. Tidak boleh bagi Rasul, karena syariat sudah sempurna dengan ayat Al-Maidah. Lalu bagaimana orang-orang yang datang belakangan mengklaim adanya bid'ah hasanah? Makanya kita akan menjawab perkataan Umar di atas tersebut. Jawaban kedua adalah thaniyan, salat tarawih jamaah lam takun hadithah. Salat tarawih secara berjamaah sebagaimana kisah tadi yang dibacakan dalam hadis, di sana Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, tidaklah baru pertama kali dilakukan. Salat berjamaah, upaya Umar untuk mengumpulkan manusia ini bukan pertama kali, bukan, sehingga dikatakan dia bid'ah misalnya. Walam yakun Umar bin Khattab anhu awwal man yaf'aluha jama'atan. Jadi Umar bukan pertama kali orang yang berupaya untuk mengumpulkan manusia salat berjamaah dalam salat tarawih. Wa ghayatu ma fa'alahu Umar huwa insya'u salatut tarawih jama'atan. Tapi paling mending atau paling tidak Umar melakukan hal itu karena menghidupkan. Jadi jawabannya adalah untuk menghidupkan sunnah yang lalu, mengangkat sunnah yang dilupakan, seperti itu. Jadi Umar tidak berbuat bid'ah baru, akan tapi dia menghidupkan sunnah yang sudah ada sunnahnya. Dalilnya adalah yaitu hadis Ummul Mukminin radhiyallahu anhu
anna Rasulullah SAW kharaja zata lailatin, menunjukkan bahwasanya salat berjamaah, salat tarawih adalah sunnah yang memang disunnahkan Nabi SAW dan Nabi melakukannya. Nah, ketika Umar menghidupkannya kembali, maka dia tidak dikatakan dia menghidupkan atau berbuat bid'ah atau perkara baru. Hadisnya Ummul Mukminin bahwasanya Rasulullah SAW satu hari keluar pada malam hari Ramadan. Fasalla fil masjid, Rasulullah salat jadi imam. Fasalla rijalun bi salatihi, lalu para sahabat salat pun bersamanya berjamaah. Fa asbahan nas, maka di pagi hari sahabat berbicara, fatahaddatsu fajtama'a akthar minhum. Jadi malam pertama Rasulullah berjamaah dengan para sahabatnya. Maka malam kedua sahabat pun mengajak yang lain juga berjamaah bersama Rasulullah, karena salat bersama Rasulullah sesuatu yang didamba-dambakan. Senang dan bahagia mereka salat bersama Rasulullah. Buktinya adalah seorang wanita yang meminta izin untuk salat di masjid Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, kalian salat di rumah kalian lebih utama daripada di ruang tamu. Di kamarnya wanita lebih baik salat daripada di ruang tamunya. Di ruang tamunya lebih baik daripada di masjid kampungnya. Itu menunjukkan bahwasanya banyak orang dan sahabat ingin salat bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah berjamaah, maka mereka bergegas untuk datang salat berjamaah di masjid, itu salat tarawih. Fasallu ma'ahu fa asbaha an-nas fatahaddatsu fakathura ahlul masjid min al-lailati ats-tsalitsah. Maka tatkala pada malam yang ketiga Rasulullah SAW tidak keluar karena masjid ketika itu penuh. Para sahabat banyak ingin salat berjamaah di masjid salat tarawih. Maka Rasulullah SAW tidak keluar. Afwan, pada malam ketiga Rasulullah masih salat berjamaah. Namun pada malam yang keempat Rasulullah tidak keluar. Maka ketika itu di subuh harinya Rasulullah SAW salat subuh lalu mengatakan, berpidato, saya tahu bahwasanya kalian tadi malam menunggu saya salat berjamaah. Saya tahu itu. Akan tetapi saya tidak tahu, saya tidak keluar sengaja. Apa alasannya? Di sini Rasulullah mengatakan, wa khasyitu an tufrada alaikum fata'jizu anha. Bahwasanya saya tahu kalian menunggu tadi malam untuk salat berjamaah bersamaku, akan tetapi saya sengaja tidak keluar. Alasannya karena saya takut jangan sampai salat berjamaah salat tarawih diwajibkan, karena sering dilakukan Nabi. Demikian cara kita mengambil hukum sesuatu itu wajib karena Rasulullah melakukannya misalnya. Jadi Rasulullah kalau melakukan sesuatu sering kali, maka bisa berpindah hukum menjadi wajib. Maka ini dalil bahwasanya salat tarawih berjamaah adalah sudah ada sunnahnya dan Rasulullah melakukannya. Namun Rasulullah meninggalkan pada malam keempat karena takut diwajibkan. Sampailah Rasulullah meninggal, sampai pada khilafah Abu Bakar belum juga dihidupkan sunnah tersebut, sampai Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah beliau berpendapat untuk dihidupkan kembali. Nah, ketika menghidupkan beliau bahasanya ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yang ketiga, para jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, annaha bid'ah lugawiyyah la syar'iyyah. Lafaz bid'ah dalam tekstual perkataan Umar adalah bukan syar'i, maksudnya adalah secara bahasa. Jadi secara bahasa, karena secara istilah tidak sampai atau tidak masuk dalam istilah syar'i. Kita kembali lagi apa definisi istilah bid'ah dalam istilah syar'i. Silakan yang masih bisa mengingatnya, apa definisi bid'ah secara bahasa ataupun secara syar'i. Silakan para jamaah yang bisa menjawab bid'ah secara bahasa atau secara syar'i. Untuk kita menjawab poin yang ketiga ini. Bid'ah secara bahasa adalah apa Pak? Sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Kalau kita bawa hadis Umar tadi, sebaik bid'ah adalah ini, maka tidak masuk, karena salat berjamaah sudah ada sunnahnya dalam Islam, Rasulullah melakukannya, berarti bukan bid'ah secara bahasa. Yang kedua, bid'ah secara istilah, apa itu? Sesuatu yang baru yang menyerupai ibadah dan mendekatkan kepada Allah. Ahsan, ada miripnya, yaitu tata cara yang dibuat-buat
dalam agama Islam dan dia menyerupai syariat. Tujuannya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Sekarang orang-orang yang melakukan salawatan atau membaca ayat khusus misalnya, apa tujuannya? Untuk baca Quran, beribadah. Atau orang-orang yang melakukan Maulid Nabi misalnya, apa tujuan mereka? Untuk berselawat dan beribadah, mengagungkan Nabi. Tidak ada niat ibadah berlebihan. Padahal cara kita beribadah, berselawat dan memuliakan Nabi ada caranya, akan tapi mereka membuat cara-cara baru yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Jadi cara yang dibuat dalam agama yang menyerupai syariat untuk berlebih-lebihan dalam ibadah. Demikian. Dan tidak ada dalilnya dan asal usulnya dalam agama Islam. Itu definisi bid'ah secara istilah. Maka perkataan Umar di sini adalah bukan syar'i, akan tapi secara bahasa, kata ulama. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida' as-Siratal Mustaqim. Beliau mengatakan, anna tasmiyata Umar laha bid'ah tasmiyatun lugawiyyun. Bahwasanya Umar mengatakan mengumpulkan salat tarawih berjamaah adalah bid'ah atau sebagai bid'ah adalah ini penamaan secara bahasa saja. Secara bahasa, tidak ada arti Islamnya atau istilah syar'inya, tidak ada. Iz mafhumul bid'ah fil lughah awsa' minhu fis syara'. Karena pemahaman bid'ah secara bahasa lebih luas. Karena tadi setiap perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya lebih luas. Masuk kendaraan, kendaraan termasuk juga, apalagi alat-alat yang canggih, dan juga termasuk di situ adalah handphone dan semua perkara baru sepeda motor ini tidak ada sebelumnya, maka dia termasuk bid'ah karena secara bahasa lebih luas. Demikian. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fala ta'ni tasmiyatu Umar laha bid'ah annaha bid'ah fid din. Dan begitu maka bid'ah yang diucapkan Umar tidaklah maksudnya bid'ah secara bahasa, secara istilah syar'i yang kita berikan definisi tadi apa? Cara-cara yang dibuat dalam Islam menyerupai syariat. Salat berjamaah tarawih itu bukan diperbuat, akan tapi syariat Islam, Rasulullah mengamalkannya. Jadi tidak masuk ke dalam istilah syar'i, sehingga tidak ada bid'ah hasanah karena mereka menganggap bid'ah hasanah adalah istilah syar'i, padahal tidak ada istilah syar'inya. Berkata juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Ibnu Katsir, Ibnu Rajab dan Syekh Al-Albani, semua mereka mengatakan bahwasanya bid'ah dalam lafaz nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu maknanya secara bahasa. Namun para jamaah, kalau kita mencermati tadi bilangnya bid'ah secara bahasa mewujudkan sesuatu, mengadakan sesuatu tidak ada contoh sebelumnya. Salat tarawih tapi ada contoh sebelumnya. Ini juga syubhat. Makanya para ulama lain menjelaskan untuk menjawab syubhat ini dengan jawaban lain. Al-Imam Asy-Syatibi rahimallahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan ini majaz, sebuah bahasa majaz. Majaz itu sebuah lafaz tapi maksudnya lain. Saya contohkan, saya melihat ada singa yang berkhutbah hari ini di Masjid Al-Kautsar misalnya. Dia lafaznya singa tapi maksudnya bukan singa beneran, akan tapi orang. Cuman sifatnya yang begitu kuat dan bahasa yang lantang seperti singa pemberani. Jadi peribahasa saja, ya, bahasa saja. Itu majaz. Lafaznya singa tapi maksudnya bukan. Jadi Umar mengatakan bid'ah tapi bukan maksudnya bid'ah secara syar'i. Ini jawaban Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Namun pendapat ini juga atau jawaban majaz ini pun dibantah juga. Maksudnya tidak benar dikatakan itu majaz karena para sahabat ketika melafazkan sebuah lafaz Arab maka itu bahasa fusha. Maka ini apa jawabannya, ikhwah? Majaz tidak benar.
Dan juga secara bahasa, bid'ah secara bahasa tidak benar juga. Apalagi bid'ah secara istilah tidak benar. Ketiga-tiganya tidak benar. Secara majaz, secara bahasa, bid'ah secara bahasa atau istilah tidak benar. Apa yang terakhir adalah ini yang kita akan jawab. Maksudnya adalah yang terakhir ini min babil musyakala wal mujanasah fit ta'bir. Jadi maksudnya Umar ketika melafazkan nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini adalah gaya bahasa saja. Gaya bahasa ini dalam ilmu balaghah tentunya dibahas. Musyakalah adalah memperindah bahasa. Apa namanya? Gaya bahasa. Saya gambarkan dengan mudah ketika seorang Arab mengatakan idbahu jubbatan wa qamisan. Ini kita bicara bahasa Arab. Ada orang mengatakan itbahu artinya adalah masakkanlah aku jubahku dan pakaianku. Itu apa maksudnya? Maksudnya adalah cucikan aku sebenarnya. Tapi gaya bahasa Arab seperti itu. Ya, karena Umar adalah orang Arab, kita membahasnya dari segi bahasa Arab. Jadi ini adalah sebuah bahasa yang sifatnya gaya bahasa baru saja. Ustazuna Al-Fadil, Ustaz Ahmad Sabiq hafizahullah taala, ketika dalam daurah beliau, saya masih ingat, ketika menjawab syubhat ini dia mengatakan gini. Dia mengatakan bahwasanya ada seorang penjual baju. Dia mereknya, anggap saja mereknya Samase ya. Merek bajunya adalah Samase. Padahal Samase ini sudah ada pada tahun 90-an misalnya. Tapi tidak laku itu hari, tidak laku merek ini. Ditinggalkan orang. Namun pada tahun 2020 naik daun lagi merek Samase. Ketika orang memasarkan apa bahasanya? Ini adalah baju baru. Ini adalah baju baru padahal bukan baru, dah lamanya, tidak laku itu hari. Nah, ini seperti ini bahasa sebaik-baik bid'ah adalah ini. Karena salat berjamaah di zaman Nabi ada dan Nabi lakukan. Namun Umar melafadzkan ini sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu mengumpulkan manusia salat berjamaah, salat tarawih termasuk bid'ah. Maksudnya adalah peribahasa yang sifatnya untuk menyanjung produk tersebut sehingga orang lebih terpikat untuk melihatnya atau membelinya. Jadi seperti bahasa lebih dekat dengan makna secara bahasa. Jadi intinya tidak masuk dalam bid'ah syar'i yang disadarkan Nabi, yaitu bid'ah yang sesat. Maka selesailah pembahasan tentang syubhat yang pertama ini. Bahwasanya paling gampangnya kita memahami para jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya sabda atau perkataan Umar adalah tidaklah dimasukkan bid'ah secara istilah syar'i, karena memang salat berjamaah, salat tarawih adalah telah ada syariatnya dalam agama Islam. Sedangkan bid'ah adalah yang sesat, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Hadis, dan dia mengamalkannya seperti perayaan-perayaan Isra Mi'raj dan juga Maulid Nabi. Maka Nabi dan sahabat pun tidak pernah melakukannya, dan orang pun sekarang melakukannya. Itulah dikatakan dengan bid'ah dhalalah. Masih ada waktu, kita akan masih ada waktu? Masih ada subat lagi? Dalam lagi? Atau kita buat soal jawab? Cukup insyaallah ya. Karena ini paling kuat, yaitu sabda Rasulullah yang kullu bid'ah dhalalah, dikhususkan dengan, yaitu dibenturkan dengan perkataan Umar. Tidak boleh, karena Rasulullah berbicara, tidak ada siapapun di antara mereka yang membentur-benturkan sabda Rasulullah kullu bid'ah dhalalah. Ini paling mudah untuk menjawabnya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dan banyak ketika itu para sahabat ketika dibacakan ayat tapi dia mengatakan qala Abu Bakar qala Umar. Ketika disabdakan bacakan sabda Rasulullah, ada di antara mereka mengatakan Abu Bakar mengatakan demikian. Makanya Abdullah bin Abbas ketika itu marah mengatakan yushiku an tunzila alaikum hijarah minas sama'. Hampir-hampir Allah turunkan batu dari langit untuk menghujani kalian. Aku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul Abu Bakar Umar. Saya katakan qala Nabi, Rasulullah bersabda, kok kalian mengatakan Umar mengatakan demikian, Abu Bakar mengatakan demikian. Ini artinya tidak boleh kita membanding-bandingkan
sabda Rasulullah dengan perkataan siapapun. Jadi sabda Rasulullah adalah sabda dan wahyu yang harus diamalkan dan dipahami secara umumnya. Kalau memang semua bid'ah, maka semua bid'ah sesat. Tidak boleh mengecualikan ada bid'ah hasanah. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, kalaupun ada bid'ah hasanah, mana kaedahnya dan mana rambu-rambunya? Karena tidak boleh kita mengatakan bid'ah hasanah lalu sampai sini. Kalau begitu tidak ada bid'ah di dalam Islam. Salawatan setelah selesai salat fardu salam-salaman baik, atau menambah rakaat, satu rakaat menjadi yang tadi yang 4 rakaat menjadi 5 rakaat, ditambah lagi karena lebih baik, lebih banyak lagi. Maka ini termasuk dibolehkan kalau seandainya kita katakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Misalnya orang mengkhususkan malam untuk membaca Quran, yang sejatinya baca Quran adalah umum waktunya, maka boleh. Atau kita qomat, azan dan qomat ketika salat Idul Adha atau Idul Fitri, maka ini baik juga. Kalau kita katakan semua bid'ah tidak sesat atau ada bid'ah hasanah, maka termasuk dibolehkan kalau seandainya orang azan dan iqamah ketika salat Id dan Idul Fitri dan Idul Adha. Ternyata tidak ada kaedahnya, yaitu dobit-dobitnya untuk kita katakan ini yang bid'ah hasanah, ini yang tidak bid'ah hasanah, tidak ada. Makanya kembali kepada asal yang jelas, yaitu setiap bid'ah adalah sesat. Dan ada lagi tersisa 2 syubhat yang insyaallah kita cukupkan. Kiranya kita hanya beriman kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita lebih selamat dari jalan yang merupakan jalan mengantarkan kepada kesesatan. Silakan kalau ada pertanyaan, salah jawab. Ya. Masalah sholat tarawih, Ustaz. Ya, di awal kan di zaman Rasulullah kan beliau melakukan sholat tarawih berjamaah selama 3 malam. Misalnya sendiri karena tak diwajibkan. Nah, pertanyaan Ustaz, apakah bisa kita di zaman sekarang gitu kan mengikuti Rasulullah kita seperti itu juga, misalnya berapa hari kita berjamaah, beberapa hari kemudian itu sendiri gitu? Boleh. Karena apa itu lebih sunnah dibanding berjamaah terus-menerus gitu. Nah, karena itu zaman Rasulullah seperti itu. jadi mencontoh seperti Rasulullah amalkan, yaitu 3 malam berjamaah lalu setelahnya tidak. Ini tidak ada keterangannya dari para ulama. Yang ada adalah lebih utamanya berjamaah. Demikian. Karena Rasulullah mengatakan dia hanya takut untuk diwajibkan saja. Intinya berjamaah lebih baik dalam salat tarawih, dan juga para sahabat mengamalkannya, yaitu Umar menghidupkannya sampai zaman kita sekarang. Maksudnya kalau ada orang berjamaah 3 malam 4 hari, tidak lagi dia berjamaah, tidak mengapa, tidak masalah. Namun afdalnya adalah berjamaah, dan sahabat lakukan dan telah dihidupkan oleh Umar radhiyallahu anhu bahwasanya afdalnya kita salat tarawih berjamaah. Demikian. Dan juga Rasulullah mengatakan dalam hadis tentang keutamaan salat tarawih berjamaah, man shalla ma'al imam hatta yansarif faka'annama kutiba lahu salatu lailatin. Barang siapa salat tarawih bersama imam sampai dia salam, maka Allah catat dia seakan-akan dia salat semalam seutuhnya. Kita salat cuma 1 jam 2 jam, tapi bersama imam kita seakan-akan salat semalam seutuhnya. Itu keutamaannya. Maka dari hadis ini kita katakan bahwasanya berjamaah dalam salat tarawih diutamakan afdal. Terutama ada keutamaannya tersebut. Ada yang lain? Abu Bakar tidak melakukan hal itu karena ulama menjawab karena sibuknya beliau dengan negara dan mengatur strategi peperangan karena banyak orang murtad itu hari. Jadi Abu Bakar fokus pada orang-orang murtad, memerangi mereka dan mengajak kembali kepada Islam. Subhanallah, fitnah besar terjadi ketika Rasulullah meninggal. Yang murtad yang kembali ke Islam. Abu Bakar beliau mengembalikan manusia untuk menuju ke jalan yang benar sehingga keadaan sudah aman. Maka ketika zaman Umar kembali syariat Islam, berjamaah dalam salat tarawih dihidupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.